Nadina Larasati CS Putri dengan NIM 2307010423, Prodi Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran. Tri Pusat Pendidikan adalah 3 pusat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak, yaitu mencakup keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tri Pusat Pendidikan merupakan konsep yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah untuk memahami konsep Tri Pusat Pendidikan, mengetahui peran dan masing-masing pusat dalam membentuk karakter peserta didik. Tri Pusat Pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang melibatkan 3 pusat utama. Yang pertama keluarga, sekolah, dan masyarakat. Untuk itu, mari kita jelajahi lebih lanjut mengenai konsep ini. Tri Pusat Pendidikan merujuk pada konsep bahwa pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga melibatkan pengaruh dari keluarga dan masyarakat. Ini mencerminkan keterkaitan antara kehidupan ketiga pusat ini dalam membentuk individu yang terdidik. Melalui kolaborasi yang baik antara ketiga pusat ini, seorang individu dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta nilai-nilai yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupannya. Tri Pusat Pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu keluarga sebagai pusat pendidikan. Keluarga memberikan pengasuhan nilai-nilai dan norma-norma sosial kepada anak. Mereka adalah sumber utama dalam membentuk kepribadian dan moralitas. Keluarga sebagai pusat pendidikan adalah pendidikan informal yang diberikan oleh orang tua atau keluarga. Peran keluarga sebagai pusat pendidikan memberikan dasar-dasar pendidikan karakter dan moral, memberikan pengalaman pertama bagi anak-anak, memberikan dukungan dan motivasi dalam belajar. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam mendidik anak. Keluarga memberikan dasar-dasar pendidikan karakter dan moral, memberikan pengalaman pertama bagi masa kanak-kanak, dan memberikan dukungan serta motivasi dalam belajar. Contohnya, orang tua mengajarkan anak-anaknya tentang nilai-nilai moral, memberikan contoh perilaku yang baik, dan memberikan dukungan dalam belajar. Selanjutnya ada binaan kasih sayang. Keluarga adalah tempat di mana cinta, rasa sayang, dan perhatian diberikan kepada anggota keluarga. Ini penting untuk memberikan dasar emosional yang sehat bagi perkembangan anak. Selanjutnya ada kualitas waktu bersama dalam keluarga, seperti makan malam bersama atau berlibur bersama adalah momen berharga yang memperkuat hubungan keluarga dan memberikan kesempatan pembelajaran untuk anak-anak. Selanjutnya yaitu tempat pembelajaran. Keluarga juga berperan sebagai tempat utama pembelajaran. Orang tua mengajarkan nilai-nilai moral, mengembangkan keterampilan sosial, dan menanamkan minat terhadap belajar anak. Yang kedua, sekolah sebagai pusat pendidikan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara terstruktur dan terukur. Sekolah memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan, serta membentuk karakter peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Contohnya, guru mengajar pelajaran-pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, dan sejarah, serta mengadakan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan olahraga. Nah, selanjutnya ada pendekatan instruksional. Sekolah menggunakan metode dan strategi pengajaran yang efektif untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Pendekatan ini dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan siswa dan materi pelajaran. Kurikulum yang beragam. Sekolah menyediakan beragam kurikulum untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang lengkap serta relevan. Ini menyangkut mata pelajaran seperti matematika, bahasa, sains, seni, olahraga, dan ekstrakurikuler dan organisasi. Sekolah juga menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi sekolah.
Ini membantu siswa mengeksplorasi pendidikan mereka mengenai minat dan bakat mereka di luar masyarakat sebagai pusat pendidikan. Masyarakat merupakan lingkungan non-formal yang memberikan pendidikan melalui lingkungan seperti organisasi, klub, dan sebagainya. Masyarakat memberikan pendidikan non-formal yang dapat melengkapi pendidikan formal dan informal, memberikan pengalaman dan keterampilan yang tidak dapat di sekolah, serta membentuk karakter peserta didik melalui kegiatan sosial dan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Contohnya, anak mengikuti kegiatan di klub olahraga, mengikuti kegiatan sosial seperti kegiatan gotong royong, dan belajar dari pengalaman orang-orang di sekitarnya. Nah, ada keragaman budaya. Masyarakat yang beragam budaya memberikan pengalaman yang berharga bagi siswa untuk belajar dan menghargai perbedaan. Ini dapat memperluas wawasan dan pemahaman mereka tentang dunia. Selanjutnya ada kerjasama komunitas. Masyarakat dapat bekerja sama dengan sekolah dalam menyediakan sumber daya dan pengalaman yang berharga untuk siswa. Misalnya melalui penempatan kerja atau kunjungan lapangan ke perusahaan lokal. Nah, ada juga model peran. Anggota masyarakat yang sukses dapat menjadi model peran bagi siswa. Mereka dapat menginspirasi dan memberikan contoh tentang bagaimana mencapai keberhasilan dalam berbagai bidang lainnya. Tri Pusat Pendidikan adalah 3 pusat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak, yaitu mencakup keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dapat disimpulkan pula bahwa Tri Pusat Pendidikan merupakan konsep pendidikan yang melibatkan 3 lingkungan tersebut, dan ketiga lingkungan tersebut memiliki peran serta fungsi yang berbeda-beda dalam membentuk karakter peserta didik. Contohnya, keluarga memberikan dasar-dasar pendidikan karakter dan moral. Sekolah memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan. Serta masyarakat memberikan pendidikan non-formal yang dapat melengkapi pendidikan formal dan informal. Pendidikan karakter yang baik dapat dicapai melalui kerjasama antara ketiga pusat pendidikan tersebut. Jadi, Tri Pusat Pendidikan adalah konsep penting dalam membentuk individu yang terdidik. Keterlibatan yang kuat antara keluarga, sekolah, dan masyarakat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang holistik dan mencakup. Dengan memanfaatkan sinergi antara ketiga pusat ini, kita dapat melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang.